Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, kiranya banyak orang di dunia ini yang tak pernah menerima atau merasakan kasih seorang ayah karena hal yang terjadi atau dialami dalam hidup mereka. Namun sebagai pengikut Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan bahwa ada Allah Bapa di sorga yang mengasihi kita anak-anaknya yang jauh lebih baik dari kasih seorang ayah di dunia. Hal ini bukan berarti kasih seorang ayah tidak penting dan tidak berharga, saudara. Namun haruslah dipahami benar bahwa kasih Allah Bapa di sorga tidak terbatas, tidak seperti kasih seorang manusia yang sangat terbatas. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Galatia 4 ayat 1-7 tentang orang-orang percaya yang telah diterima sebagai anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara seiman, pasal ini adalah sebagian tulisan dari surat Rasul Paulus pada jemaat gereja-gereja di Galatia. Galatia terletak di negara Turki yang pada saat itu disebut daerah Asia Minor. Galatia menjadi provinsi di tahun 25 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Roma yang memerintah sejak 189 tahun sebelum Masehi. Kisah para Rasul menuliskan bahwa melalui misinya Paulus membangun gereja-gereja di provinsi Galatia, yaitu Pisidia, Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe. Di saat itu Paulus menuliskan pesan ini untuk mengingatkan pada jemaat akan penyebaran doktrin-doktrin palsu yang menyusup ke dalam gereja yang sangat membahayakan iman pengikut-pengikut Kristus. Banyak lagi hal-hal lain yang telah dituliskannya untuk mengajarkan mereka yang akan kita bahas pada kesempatan lain, saudara. Di pasal ini, Paulus mengilustrasikan bahwa kehidupan seorang anak yang belum mencapai usia yang cukup, layaknya seperti seorang hamba yang tidak memiliki hak sama sekali. Namun, anak tersebut masih dalam pengawasan dan perwalian sampai pada waktunya dia menerima semua apa yang diwariskan untuknya dari ayahnya pada saat dia mencapai umur yang cukup atau telah dewasa. Dia pun harus diajarkan untuk hidup disiplin. Ilustrasi ini dapat dimengerti oleh bangsa Yahudi, bangsa Yunani, bahkan orang Romawi, karena mereka memiliki adat atau budaya atau upacara untuk menyatakan saat kedewasaan seorang anak laki-laki.
Pada saat seorang ayah menetapkan waktu untuk anak laki-lakinya yang telah mencapai kedewasaan, maka ia dibebaskan dari pengawasan dan perwalian hidupnya. Demikian pula Allah Bapa di sorga pada waktu yang telah Dia tetapkan telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat. Dan Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya mereka diterima menjadi anak-anak Allah. Dan Allah telah memberikan roh-Nya pada orang-orang percaya yang memberi keyakinan bahwa mereka adalah anak-anak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan betapa berdosanya kehidupan manusia. Mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri dan membutuhkan juru selamat. Sebelum iman datang, semua berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi orang-orang percaya sampai Kristus datang, supaya mereka dibenarkan karena iman pada Kristus. Dan semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, dan semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Saudara, karena iman ini maka mereka telah dibebaskan dari beban hukum Allah, baik itu hukum Musa ataupun hukum yang tertulis di hati orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Namun bukan berarti mereka hidup tanpa kekudusan dan kepatuhan pada Allah yang telah ditetapkan dalam perjanjian baru. Mereka harus terus hidup kudus dalam iman pada Yesus Kristus dan hidup terlepas dari cara kehidupan duniawi. Semakin mereka taat pada Allah, semakin terlihatlah bukti bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Saudara, inilah yang membedakan apakah seseorang benar-benar menjadi pengikut Kristus atau tidak. Karena semua itu akan terlihat dari kehidupan mereka. Kalau seseorang mengaku bahwa dirinya adalah benar-benar pengikut Yesus, maka dia akan hidup kudus dan taat pada firman. Buah-buah roh pun akan terlihat dalam kehidupannya. Ibadah yang dilakukannya adalah ibadah yang sungguh-sungguh, dan ia sangat mengasihi Tuhan. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah dilahirkan untuk memenuhi janji Tuhan Allah pada Abraham. Karena iman dan kesungguhan hati Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Namun Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti korban untuk disembelih sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 18 Tuhan berfirman, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Saudara bisa lihat kisah Abraham pada video suara di bukit sebelumnya dengan judul "Dia menguji iman dan memberkati berlimpah-limpah." Tuhan Yesus yang telah dilahirkan dari seorang perempuan adalah 100%. Sepenuhnya sebagai manusia, sehingga dia dapat menjadi pengganti manusia di kayu salib untuk menerima hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Dia pun adalah 100% sepenuhnya adalah Tuhan, sehingga pengorbanannya di kayu salib menjadi suatu pengorbanan yang tak terbatas. Dalam artian pengorbanan di kayu salib satu kali sudah cukup untuk menebus dosa-dosa manusia selamanya dan tidak perlu diulang kembali, seperti yang tertulis pada ayat berikut, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan
satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara seiman, Allah Bapa sangat mengasihi Allah Anak Yesus Kristus, yang menempatkan orang-orang percaya pada Dia. Mereka dikasihi oleh Allah Bapa seperti Allah Bapa mengasihi Allah Anak Yesus Kristus. Mereka pun diberkati oleh Allah Bapa karena Yesus Kristus diberkati. Dan mereka semua mewarisi segala yang diwariskan Yesus Kristus karena mereka ada dalam Dia. Dengan kasih karunia-Nya, mereka telah dibenarkan, dirubah dan diperbaharui, dikuduskan dan ditempatkan dalam persekutuan keluarga Allah dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Dan dalam Dia mereka menjadi anak-anak Allah. Saudaraku seiman, Allah Bapa mengasihi saudara sepenuhnya dengan kasih yang tak terbatas. Marilah kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakan dan diagungkanlah Engkau Bapa yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur kembali akan kesempatan yang indah ini, karena kami dapat kembali mempelajari firman untuk mengenal-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa yang telah mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan menempatkan kami dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal-Mu Bapa, sehingga kami dapat memperoleh kehidupan yang diberkati dan mewariskan segala yang Kau berikan pada Yesus Kristus, karena kami berada di dalam Dia. Kami berdoa Bapa agar Roh Kudus akan terus meyakinkan hati kami bahwa Engkau adalah Bapa di sorga yang mengasihi kami tanpa batas. Ajari kami Roh Kudus untuk hidup taat dan patuh pada Allah dalam segala hal yang kami lakukan setiap hari, sehingga kami dapat lebih bertumbuh lagi dalam iman dan kasih pada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan. Selamat merayakan hari Natal bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih. Tuhan berkati.